Halo semua, dengan Pak Satria di sini. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Belajar Cuy. Jadi di video kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan di video-video sebelumnya, yaitu tentang materi himpunan. Ada diagram Venn. Cekidot, diagram Venn. Diagram Venn itu adalah suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Nah, untuk menyatakan atau menggambar diagram Venn ini ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, itu adalah himpunan semesta biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Yang berikutnya, setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan noktah atau titik. Oke, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui himpunan P sama dengan X sedemikian hingga X lebih kecil dari 11, di mana X adalah bilangan ganjil. Lalu semestanya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Tentukan gambar diagram Venn-nya. Oke, untuk menentukan gambar diagram Venn, pertama-tama yang kalian harus lakukan adalah menyatakan anggota dari himpunan-himpunan yang ada dengan metode tabulasi. Dalam soal, kalian bisa lihat ada 2 himpunan di sini, yaitu himpunan P dan himpunan S sebagai semestanya. Berarti kita harus tentukan dulu siapa aja sih anggota himpunan S, siapa aja sih anggota himpunan P. Seperti ini. Oke, bisa kalian lihat di sana. S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu didapat dari, kalian lihat soal, semestanya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Ya, bilangan asli yang kurang dari 10 adalah S ini, 1, 2, 3, sampai 9. Oke. Lalu berikutnya, P anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Itu bisa kalian dapatkan dari diketahui himpunan P, X sedemikian hingga X kurang dari 11. X-nya ini adalah bilangan ganjil, berarti bilangan ganjil yang kurang dari 11. Siapa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Nah, setelah kalian mendapatkan anggota-anggota dari himpunan S dan P, baru kalian bisa menentukan gambarnya. Oke, sekarang kita akan menggambar diagram Venn-nya. Pertama-tama kalian buat dulu persegi panjangnya, seperti itu. Yang berikutnya kalian cek ada berapa himpunan selain himpunan S. Ada 1, yaitu himpunan P. Nah, oleh karena itu kalian buat 1 buah lingkaran seperti ini, yang di atasnya berisi huruf P. Itu artinya dia adalah himpunan P. Oke. Berikutnya kalian cek siapa saja anggota dari himpunan P. Ada 1, 3, 5, 7, 9. Oke, itu harusnya 7 duluan atau 9 duluan. Sama aja. Nah, setelah itu kalian sekarang akan menyatakan siapa aja anggota S-nya. Untuk anggota S, kalian bisa buat di luar lingkaran P. Tetapi kalian cek dulu, kalau ada anggota himpunan S yang sudah di P, maka tidak perlu kalian tulis kembali. Caranya adalah dengan dicoret atau dilingkari seperti ini. Nah, di S ada anggotanya 1, di P ada anggotanya 1. Berarti itu kalian lingkari. Nah, setelah yang anggotanya sama kalian lingkari, kalian lihat siapa saja anggota di S yang tidak kena lingkaran. Ada 2, 4, 6, 8. Maka itu saja yang kalian tuliskan di luar lingkaran P. Seperti ini. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan contoh soal yang lain ya. Nah, lihat di sini. Diketahui S atau semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 15. Lalu ada K, himpunan bilangan prima yang tidak lebih dari 15 atau kurang dari 15. Lalu L, himpunan bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 15. Nah, kalian disuruh menggambarkan diagram Venn-nya. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, kalian tentukan dulu anggota-anggota dari himpunan yang ada dengan metode tabulasi. Seperti ini. Oke, berarti S-nya kalian tulis 1, 2, 3, sampai 15. Lalu K, himpunan bilangan prima yang tidak lebih dari 15. Ada 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Lalu himpunan bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 15 ada 3,
6, 9, dan 12. Setelah itu kalian buat, baru kalian bisa menggambar diagram Venn-nya. Oke, kita lanjutkan dengan menggambar diagram Venn-nya. Pertama-tama, seperti biasa, kita buat dulu persegi panjangnya, kemudian kita buat gambar lingkaran. Tetapi bedanya dengan soal yang pertama tadi, himpunan selain himpunan S-nya itu kan cuma ada satu. Jadi kalian di soal pertama tadi cuma membuat satu lingkaran kan? Nah sekarang soal berikutnya ini ada dua himpunan selain himpunan S, yaitu K dan L. Otomatis nanti kalian membuat dua buah lingkaran di sini. Nah ketika ada dua buah lingkaran, ada beberapa jenis gambar yang nanti dapat terjadi. Bapak perlihatkan di sini ada 3 ya, misalnya lihat seperti ini. Nah ada dua buah lingkaran yang menumpuk di tengah. Kapan kita menggunakan gambar seperti ini? Itu ketika ada dua buah himpunan yang memiliki anggota yang sama, seperti itu. Lalu ada gambarnya, lingkarannya berpisah seperti ini. Kapan kita menggunakan gambar lingkaran seperti ini? Itu adalah ketika dua buah himpunan tidak memiliki anggota yang sama. Yang terakhir ada yang seperti ini, lingkaran di dalam lingkaran. Ini kapan kita menggunakan gambar seperti ini? Ketika misalnya di sini himpunan B dan A ya. Semua anggota himpunan A itu sama dengan anggota himpunan B, seperti itu. Maka kita buat gambarnya seperti ini. Nah, untuk soal yang kita bahas sekarang, gambarnya seperti mana? Kita cek sekarang. Oke, cara mengeceknya adalah kalian perhatikan himpunan K dan L. Semestanya diabaikan dulu. Nah, di antara himpunan K dan L ini, anggotanya ada yang sama atau tidak. Ya, kalau dia ada yang sama, maka kalian buat lingkaran yang bertumpuk. Kalau tidak ada yang sama anggotanya, maka kalian buat lingkaran yang berpisah seperti tadi. Kita cek. Oh, ternyata di antara himpunan K dan L itu ada anggotanya yang sama, yaitu 3. Selain 3 ada lagi? Tidak ada ya. Oke, berarti satu aja ada anggota yang sama, maka gambarnya adalah seperti ini. Nah, begitu. Ya. Nah, sekarang anggotanya yang sama itu kalian tulislah di tengah-tengah sini. Berikutnya, anggota himpunan K siapa aja, kalian tulis di lingkaran K, tetapi kecuali 3. Karena 3 ini kan sudah kalian tulis di tengah-tengah. Nah, berarti himpunan K di sini anggota yang belum selain angka 3 itu ada 2, 5, 7, 11, dan 13. Itu ya. Lalu himpunan L juga sama, kalian tuliskan yang selain angka 3-nya, berarti 6, 9, 12. Oke, seperti itu. Belum selesai, sekarang kita menulis anggota himpunan S. Sama seperti penjelasan sebelumnya, kalian harus mengecek antara himpunan yang lain dengan himpunan S. Kalau ada yang sama, kalian coret aja atau kalian lingkarin. Karena tujuannya di sini kita mencari angka yang tidak kena coret atau angka yang tidak kena lingkaran. Seperti ini lebih jelasnya. Oke, kita cek dulu himpunan S-nya, lalu himpunan K dan L. Ada nggak anggota yang sama di sini? Kalau ada, nanti Bapak akan coret. Oke, ternyata ada ya. Ada angka 2 di S, angka 2 di K. Itu Bapak coret aja dulu. Lalu next berikutnya. Oke, di S, di K, dan di L itu ada anggota yang sama juga, yaitu 3. Bapak coret juga. Nah, sisanya tinggal cari gitu aja, nah. Cari aja anggotanya yang sama, lalu kalian coret. Bapak lanjutkan ya. Ada 5, ada 6, lalu 7, lalu 9, lalu 11, terakhir 12. Ada lagi nggak? Ada ya. 13. Ada lagi kira-kira? Tidak ada. Nah, di sini kalian lihat anggota himpunan S yang tidak dicoret, maka itu yang kalian tuliskan di diagram Venn-nya. Seperti ini. 1, 4, 8, 10, 14, 15. Nah, ini adalah gambar diagram Venn. Biasanya nanti di bagian angka 3-nya itu, di sini Bapak sorot dulu. Nah, di bagian sini, itu biasanya dibuat garis-garis seperti ini. Arsiran atau kata lainnya ya, diarsir biasanya. Itu untuk menyatakan bahwa ada anggota himpunan K dan L yang sama. Oke anak-anak, demikian video untuk pertemuan kali ini. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat belajar, belajar cuy!